Assalamualaikum warahmatullahi macet ya? Enggak. Lancar, kalau cepat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم الحمد بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu kepada akar tersebut yang telah membacakan melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini dimulai dengan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan Allah berkahi segala kegiatan kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan kepada Syekh Muhammad Ismail
waktu kita renung. yang telah hadir di tempat ini Teman di tengah bergabung bersama air, kami di sini. Insyaallah beliau dan Al-Ustaz juga Imam Hakim Idul Adha akan membersamai kita beberapa saat. kirim sapi gitu. Insyaallah. Antum sedang nggak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya Ini sudah ucapkan simpan, sudah ada. terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir di tempat ini. Sebelum Ramadan Mudah-mudahan semangat bapak ibu tidak hanya di awal saja, 11 tapi bulan lah. sampai nanti Ya. selesai acara masih terus semangat, masih terus on terus ya, semangat Ramadan. sebelum Ramadan Sebelumnya jangan berkumpulan. Insya Allah beberapa acara akan kita lewati, yaitu pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian setelah itu informasi-informasi yang akan disampaikan dari DKM Fakultas, kemudian acara inti yaitu pemaparan materi Ya, belakang nanti ke rumah. Insyaallah ya. Materi utama yaitu Ustaz Iman Hakim. Punya Kemudian dilanjutkan salah dengan, khuyul. Khuyul. kedua, Khail ya. Nah, apa ya? Ayo berkuda. Bisa nggak? Nanti belajar ada di belakang di rumah. Kemudian surprise dan tanya jawab, kemudian tutup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut kepada para santri. Ya. pesantren udah ada. Irfan, Santri nggak di sini, jauh. Di sana di Pangalengan. Baru 50 anak bergabung santriwati. bersama kami di depan. Tahfidz Quran. Silakan kepada para santri untuk menempati Oh, ya. tempat duduk yang telah disediakan. Tempat duduk. Silakan. Antum wasat. Berapa sih? Antum. Oh. Baik. Nah, sekarang sudah jelas dengan Allah ya, kelihatan ya. Beda antara orang Indonesia dengan Jimplang. Tapi masya Allah kita dipersatukan yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu. Inilah para santri yang akan membersamai kita di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu informasi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Masjid Muhammadiyah Khotob kepada Ustaz Ari. Kami persilakan Ustaz Ari hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya dan ridhonya kita bisa berkumpul bersama melakukan salah satu aktivitas rutinitas yang diadakan oleh Masjid Umar bin Khattab, yaitu kajian bulanan. Mudah-mudahan suasana baru sekarang beda dengan kajian bulanan-bulanan yang sudah berlalu. Karena kalau kajian bulanan sebelumnya itu sifatnya tabligh akbar. Kalau sekarang talk show, jadi agak rileks ya. Sersan, serius tapi santai ya. Tapi ada sesuatu yang unik kan ya. Beda size-nya orang Indonesia dengan orang Mesir. Ya, tapi alhamdulillah saya udah kenal lama dengan beliau. Beliau sudah lama sekitar 2 tahun saja di sini. 2 tahun ya di Indonesia kan? 7 tahun. Jadi bahasa Indonesianya sudah lancar gitu. Sudah nggak perlu diterjemahkan lagi. Bahkan beliau tadi, tolong antum terjemahkan ke bahasa Sunda katanya malah. Barakallahu fiikum rahimakumullah. Biasanya saya nerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, sekarang Indonesia ke Sunda. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah.
Pertama, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bagian dari nilai tauhid tersendiri. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah satu di antara tingkatan menuju kesempurnaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah asyukru, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syukur yang pertama? Kita patut bersyukur karena dibukakannya hati manusia itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah menggenggam dalam agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oh ya, kurang bagus. Tes, taib. Lain ini. Ini harganya harga Madinah kayaknya. Taib, kita lanjutkan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya, dan kita dipilih oleh Allah diberikan hidayah di atas hidayah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Dalam ayat yang ke-85-nya masih pada surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan," dan siapa saja yang mencari agama selain Islam dijadikan agama, falay yuqbala minhu, maka sama sekali di situ bukan fala yuqbalu tapi falan yuqbala. Itu stressing maknanya lebih, ya. Maka sama sekali tidak mungkin orang yang menggenggam menjadikan selain Islam dijadikan agama, tidak mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia tidak tobat, terbawa sampai mati, wahwa, dan pelakunya fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk dari golongan orang yang merugi. Maka inilah yang harus patut kita syukuri. Yang pertama kali, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita berada di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, kita patut bersyukur salah satu di antara hukum yang Allah tetapkan bagi umatnya, hambanya, kita semuanya, ada syariat yang disebut dengan saum. Tadi ayatnya dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Ini sedang laris ayat ini di beberapa masjid, madrasah, dan majelis talim dibacakan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dengan bahasa khusus, wahai orang-orang yang beriman. Ada kalimat umum, ya ayuhan nas, itu umum. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita ada dalam hati ini keimanan, harusnya terpanggil, Pak, Bu, ya. Aya naon Allah teh manggil abdinya, harusnya begitu. Ada apa Allah nih manggil saya, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata ada apa? Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian. Apa yang diwajibkan? As-siyamu, pakai alif lam ma'rifah di situ. Kebayang kalau siyamun nakirah kalimatnya, bisa saja menjadi Senin Kamis menjadi wajib, saum Daud menjadi wajib, 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah yang disebut dengan Ayyamul Bid, 13, 14, 15, itu bisa menjadi wajib. Makanya Allah berfirman tidak sekedar berfirman, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman mengandung tarbiyah. Dan ingat, Islam itu sesuai dengan fitrah. Maka pakai alif lam ma'rifah. Maksudnya kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyamu, saum Ramadan. Kata Nabi, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa hari berarti? 30 hari. Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ditelepkan hiji. Jadi sabaraha? 28. Antara 29 hari atau 30 hari kita harus siap menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyambut tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang statusnya kutiba. Kata para ulama, kutiba yadullu alal wujub.
Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran diawali dengan kutiba alaikumul qisas fil qatla, kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan apa yang Allah firmankan kepada kita statusnya wajib. Ya. Maka nilai tauhidnya ketika kita dipanggil oleh Allah, ada apa Allah ini manggil saya ya ayyuhalladzina amanu? Ternyata kutiba alaikumus siyam. Allah mewajibkan kepada kita untuk saum Ramadan sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kita hadir. Kenapa kamu saum Ramadan berlapar-lapar dari sejak sahur sampai waktunya berbuka, dan kenapa menahan syahwatnya dari sejak sahur sampai berbuka? Tidak ada lagi, karena bukti cinta saya kepada Allah, saya buktikan cinta saya dengan melaksanakan perintahnya. Ini nilai tauhid, dan ini harus disyukuri. Alhamdulillah, tidak ada yang hebat, karena semuanya ini ada izin dan ridho dari Allah. Kita menjadi semangat, ya. Ayo ikhwah rahimakumullah. Maka bohong kalau ada orang mengatakan kamu cinta kepada Allah. Iya, saya cinta kepada Allah. Tapi ketika mendengar sepekan lagi akan digulirkan kepada kita saum Ramadan. Aduh, katanya saum Ramadan biasa dahar ngaliwat siang hari, sore ngaliwat deui, ayeuna ulah ngaliwat rek kumaha ripuh. Nah. Ayo alihwa rahimakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya akan bertemu dengan Ramadan. Bahkan ya, para ulama salaf dahulu sering berdoa jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadana wasallim Ramadana lana watasallamhu minna mutaqabbala. Bangga, senang, bersyukur kepada Allah mau bertemu dengan Ramadan. Ini nilai tauhid yang kedua yang harus disyukuri oleh kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan juga kepada kita melalui lisan nabinya. Apa itu? Kesempatan untuk menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, sebelum kita menghadapi Ramadan ini. Kalau Ramadan ini bagus, maka 1 tahun sebelumnya, dari Ramadan sebelumnya menuju Ramadan hari ini, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan yang sangat besar. Ayo al-ihwa rahimakumullah, ada sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis panjang, ya. Kata Nabi, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Coba. Al hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan amal soleh yang kita lakukan, bukan antum ya, ana juga sama kan, jadi bahasanya kita. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan si Ramadan atau di luar bulan si Ramadan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Bahkan ila 700 dhi'fin. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan pula sampai 700 kali lipatnya. Semua amal saleh. Tapi selanjutnya yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa siyam, di garis bawahi, kecuali amalan saum Ramadan ini. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya saum Ramadan itu li, kata Allah, itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung memberikan pahala kepadanya. Masya Allah. Kenapa bisa demikian ayuhal ikhwah? Yada'u sahawatahu wa ta'amahu min ajli. Ini namanya nilai tauhid. Karena hambaku, dia yada'u, menahan apanya? Syahwatahu, syahwatnya. Dari sejak dia sahur sampai menjelang, sampai datangnya waktu maghrib untuk berbuka, dia menahan syahwatnya. Kemudian apa? Wa ta'amahu, dia juga menahan makan dan minumnya dari sejak dia sahur sampai datangnya waktu berbuka maghrib. Untuk apa? Untuk siapa? Min ajli, menahan syahwatnya, menahan makan dan minumnya karena aku, kata Allah. Masya Allah. Makanya jangan disia-siakan. Lis-shaimi farhatan. Dalam hadis lanjutannya, bahwa bagi orang yang saum itu Allah berikan 2 kebahagiaan. 1, farhatun inda fitrihi,
bahagia ketika menjelang berbukanya. Ya, coba ya. Kalau Nabi kan bertanya kepada Aisyah, apakah ada yang bisa untuk aku makan untuk berbuka? Ada 3 buah kurma ya Rasulullah. Alhamdulillah kata Nabi. Kalau kita, Mamah, ayah jang buka tuh naon? Ayah kolak cau wungkul. Gitu. Terus naon cangkaleng? Arab tak cangkaleng? You understand cangkaleng? Ya. Makanan enak biasanya dibikin kolak cangkaleng kan? Ya. Terus apalagi? Ya. Ada kolak naon deui? Kolak waluh ya. Padahal Nabi itu cukup dengan 3 kurma saja. Tapi saking bahagianya orang Indonesia mah sok hayang kurang we kolak ieu hayang tambah sampai 5 kolak liur. Keur dahar pas salat teh eureuleuh ya. Kamerkaan. Tahu kamerkaan? Teu apaleun. Kebanyakan makan jadi mau muntah gitu ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, tapi ada satu hal yang ketika itu banyak dilupakan. Nah, ini mau saya tekankan kepada antum dan juga ana secara pribadi. Di penghujung saum menjelang berbuka tajil, banyak orang yang lupa. Kebanyakan terlalu berpikir mau makan apa, mau minum apa untuk berbuka. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ada hal yang banyak dilupakan. Doa di antara doa mustajab itu adalah doa orang yang saum menjelang berbuka. Maka Bu, ya, Ibu kumpulkan anak-anak, Bapak sebagai suaminya kumpulkan anak-anak. Oh ini 10 menit lagi, oh ini 5 menit lagi mau adzan maghrib. Ayo kita untuk tajil sudah siap. Kemudian ambil air wudhu, menghadap ke kiblat dan menengadahkan kedua tangan. Kemudian berdoa di situ, mintalah doa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatkan seluruh persoalan hidup kita. Karena di dunia ini tempat karipuhan. Kalau kita tidak menyandar kepada Allahus Somad, mau kepada siapa lagi? Mintalah urusan dunia dimudahkan, terlebih dalam urusan akhirat. Dan jangan lupa, mintalah surga Firdaus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mintalah kepada Allah. Insya Allah atas izin Allah dan ridhonya itu bisa sampai kepada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan. Karena lagi sempurnanya kebahagiaan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kita berapa menit Ana? 30 menit, cuman tinggal sisa 10 menit. Oke, iya, baik. Biasanya 1 jam 2 jam kan. Kalau demo 3 jam. Yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ada kebahagiaan yang kedua yaitu ketika bertemu dengan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam tafsirnya Profesor Dr. Hamka, ada tafsirnya namanya Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini ditulis oleh beliau ketika masa-masa beliau tahanus ya. Karena waktu itu difitnah, didolimi oleh Soekarno kaitan dengan komunis PKI waktu itu, akhirnya masuk penjara. Selama 2 tahun dalam penjara beliau melahirkan buku Tafsir Al-Azhar. Disebut Tafsir Al-Azhar karena beliau lulusan dari Al-Azhar, tempat beliau ini di Mesir ya. Nah, itu melahirkan 28 juz. Sisanya yang 2 juz itu di luar penjara. Ketika beliau menafsirkan Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ketika menerjemahkan, menafsirkan ya, pendekatan beliau dalam tafsirnya pendekatan sastra ya, dalam surat Al-Mutaffifin. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, lafi na'im, benar-benar ada dalam kenikmatan yang sempurna. Ngapain? Alal araiki, di atas dipan-dipan. Araik ini jamak dari arika. Arika itu 1 dipan, araik banyak dipan karena banyakan. Abror. Mereka di atas dipan-dipan, kata Profesor Dr. Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah. Ya, beliau mengatakan di atas dipan-dipan yang berkelambukan kain sutra, bertaburkan wangi kesturi, minyak kesturi. Ngapain? Yanzurun, mereka melihat wajah Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan yanzurun, di situ melihat wajah Allah.
sebagai kenikmatan tambahan dalam jannah, bukan satu-satunya kenikmatan. Karena dalam surat Yunus surat yang ke-10 ayat yang ke-26 kalau tidak keliru ada kalimat begini, lilladzina ahsanu al-husna. Kalau dipisahkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Al-husna di situ adalah apa? Jannah. Wa ziyadah, dan ada kenikmatan tambahan bagi orang yang berbuat baik di dalam jannah. Ziyadah itu adalah melihat wajah Allah. Bahkan di dalam surat 75, surat Al-Qiyamah ayat yang ke-23 24, wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadhirah yang pertama shad ada titiknya. Wajah-wajah orang yang di dalam jannah, orang-orang mukmin itu nadhirah. Nadhirah ini kalau bahasa Sunda ya, bahasa Sunda itu bahagia tapi sempurna bahagianya. Kira-kira apa bahasa Sundanya, Pak? Kang Epan ya ahli bahasa Sunda, orang Sunda. Ya. Nadhirah itu sumringah ya. Bingah amar watasuta. Nah, ini bahasanya Pak RW, Pak Dadangnya, amar watasuta ya. Bahagianya udah sempurna bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang kedua to ada titiknya, dha. Ya. Kenapa? Ila rabbiha, terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, nadhirah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, jelas. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari juga pernah sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana melihat wajah Allah ketika di dalam jannah itu seperti apa? Ketika ditanya itu antara tanggal 14 sampai tanggal 17 dalam hitungan Hijriyah, ketika bulan purnama sedang sempurna ya. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian itu akan melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat sempurnanya purnamanya bulan ini. Ya, jangan salah arti disamakan dengan bulan wajah Allah, bukan, tapi melihat wajah Allah itu sempurna sebagaimana sempurnanya paripurnanya bulan purnama. La tadaruna fi ru'yatihi, tidak ada tabir penghalang di dalam melihatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, innakum satarawna rabbakum a'yanan. A'yanan itu dari ainun. Kalian melihat wajah Allah itu benar-benar dengan kedua mata kalian. Masya Allah. Semoga kita dimasukkan menjadi ahlul jannah, dan semoga kita bisa mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan jannah dan melihat wajah Allah. Tapi diingat ya, ini juga tauhid. Sebagian pemahaman di masyarakat, khususnya di Indonesia, walau nanti di Mesir beliau cerita mungkin ya. Kalau di Indonesia ada salah satu di antara sekte tasawuf ya. Saya jangan keliru ya, karena ada orang pas saya bahas tentang tasawuf, Ustadz Irfan katanya menyesatkan tasawuf. Tidak ya, karena salah dalam mendengar. Sebagian tasawuf ya, sebagian tasawuf yang menyimpang jauh, itu dikatakan oleh Imam Ahmad, waman tasawwafa sabahan walam ya'til asra illa wa huwa ahmaq. Ini yang bahaya. Siapa di pagi hari kemudian ikut dengan kumpulan orang-orang yang zikir, orang-orang tasawuf ya, sufi tasawuf, kemudian dia tidak keluar kecuali pada waktu asar, kita temukan dia dalam keadaan ahmak. Ahmak itu Abu Abi Jahlin, pandir. Jangankan kenal orang lain, terhadap dirinya saja dia tidak mengerti. Nah, salah satu di antara keyakinannya itu kaitan dengan melihat wajah Allah. Mereka meyakini setelah kami berzikir sekian ribu kali mengucapkan Allah di sebelah dada kanan, kemudian pindah ke sebelah dada kiri sekian ratus ribu kali, ente cengkat-cengkat, pas cengkat merencangkel buricak katanya. Nah, kemudian lihat di awan ya, kata mereka, kami kemudian melihat wajah Allah di antara gumpalan-gumpalan awan. Tidak bisa, berdasarkan hadis dan ayat-ayat tadi, Allah hanya bisa dilihat sebagai tambahan kenikmatan yang paling nikmat di dalam jannah nanti pada hari kiamat di dalam jannah. Di dunia nggak bisa. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah dua
kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang saumnya itu min ajli, karena aku, kata Allah. Maka sebelum datangnya sahur, siapkan hati, ruhnya perbaiki, sucikan. Saya saum bukan karena mitoha, saya saum bukan karena minantu, saya saum bukan karena era kubudak, saya saum bukan karena kagok era ku pamajikan. Tidak. You understand? Little. Ya. Saya saum bukan karena mertua, saya saum bukan karena anak, saya saum bukan karena menantu, saya saum bukan karena manusia, tidak. Tapi min ajli, ya. Karena aku tadi dalam hadis, karena Allah. Itu, ya. Sehingga man shoma ramadhana imanan, karena itu. Ya. Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, karena mengharap ridho Allah dan pahalanya. Apa selanjutnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun sebelumnya. Saya tanya, ada yang merasa suci di sini tidak punya dosa? Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa paling suci. Enggak ada. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu merasa salah dan selalu saja berbuat salah. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada saja gitu perbuatan yang kita keliru, kita salah dosa itu. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Kesempatan tahun inilah kita untuk menyediakan hati dengan penuh kehusuan dan penuh keimanan kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah, kuatkanlah, berkahilah saum saya, karena saya saum sebagai bukti cinta kepada Engkau, saya laksanakan perintah Engkau. Ini semoga semuanya yang kita lapar-lapar karena Allah, kita haus dahaga karena Allah, dan menjaga syahwat kita juga karena Allah. Barakallahu fikum. Sudah 10 menit Ustaz Asfi. Ya. Saya kembalikan pada beliau. Masya Allah, luar biasa isi dari pemaparan yang beliau sampaikan, ya. Jazakumullah. Begitu menjadi bekal bagi kita bahwasanya Ramadan ini tidak hanya sekedar ritual saja mengerjakan menahan hawa nafsu, kemudian ataupun menahan lapar dan dahaga kita di siang hari. Namun ternyata ada yang jauh lebih, itu bahwasanya adalah mengerjakan segala sesuatu itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin Ustaz, ya, ini sebuah pertanyaan juga. Apa sih yang membedakan, mungkin kalau kita lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu, yang membedakan kualitas saum mereka dengan kita itu seperti apa? Kita lihat kan banyak juga di bulan Saum itu terjadi peperangan juga. Itu bahkan bisa sampai berperang ketika saum. Kalau kita mungkin ada yang profesinya berat begitu kan, sudah saja tidak saum begitu ya, ada uzur katanya begitu. Namun para sahabat di zaman itu dia sampai berperang pun tetap saja saum begitu dan lain sebagainya. Itu apa yang membedakannya? Apakah mungkin dari disebutkan di nilai tauhidnya yang mungkin belum mencapai ke sana, atau bagaimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, barakallahu fikum. Jelas ya. Pertama, yang paling utama tadi, karena memang nilai ketauhidan mereka berbeda dengan kita. Kenapa? Gurunya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghadirkan para sahabat itu sebagai pilihan untuk menyertai orang yang pilihannya pula. Otomatis nggak mungkin, kalau kata orang sekarang, nggak mungkin abal-abal ya. Pasti orang pilihan yang terbaik. Sampai-sampai di dalam banyak ayat, salah satunya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jelas gitu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikutinya dengan ihsan, dengan baik, itu disebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Pertanyaannya, kalau sudah mendapatkan ridho Allah, kira-kira imbalannya apa itu? Surga apa jannah, Bu? Ibu mau surga mau jannah? Ya.
Allahumma nis'aluka ridhoka wal jannah. Kalau sudah dapat ridho, sudah kesananya jannah. Disebutkan langsung di dalam Al-Quran, maka tidak diragukan lagi. Sahabat itu orang pilihan. Bahkan dalam hadis dikatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, yang di situ ada para sahabat. Kemudian zaman setelahnya yang mengikutinya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dari sisi yang lain, para sahabat itu memberikan contoh, karena orang terbaik kan, memberikan contoh kepada kita. Ternyata mereka itu setelah lepas Ramadan, ya, masuk pada Syawal itu mereka bersedih, ya. Ada salah seorang sahabat ditanya, kenapa lima dabakaita, kenapa menangis? Karena aku takut tahun depan tidak bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Makanya mereka tuh biasa menyiapkan diri sebelum datangnya Ramadan itu selepas Ramadan. Ya, dalam riwayat yang lain itu ada yang 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka membiasakan diri untuk mempertajam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tilawahnya mereka saja ada yang 6 hari sekali hatam Quran. Berarti kalau 30 juz sehari berapa juz itu? 5 berapa juz dalam satu hari? 5 juz, ya. Sampai ada yang 4 hari 4 juz. Bahkan ada yang 3 hari hatam Quran. Berarti 1 juz 10, 1 hari 10 juz. Padahal kan kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun wa likulli harfin asyru hasanat, ya. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak, kata Nabi. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Likulli harfin asyru hasanat. 1 huruf yang dibaca itu Allah sediakan 10 kebaikan. Sekarang kalau alif lam mim saja dibaca sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau 1 hari seperti para sahabat sampai 10 juz? Ya, saya jadi ingat ini, kalau peristiwa ini ingat waktu di Jawa Tengah itu kan ada pesantren tahfidz yang mau meluluskan santrinya gitu. Terus direkturnya maju ke depan. Alhamdulillah ibu bapak semuanya, ini santri saya mau ada yang di wisuda sudah hafal 12 juz, 20 sampai 30 juz. Udah, kemudian sambutan dari Pak Camat, maju Pak Camatnya. Alhamdulillah saya senang karena saya punya rakyat santri saya tadi disebutkan yang di wisuda ada yang 10, 12, 20 juz, bahkan ada yang 30 juz. Saya doakan tahun depan yang di wisuda ada yang hafal lebih dari 30 juz. Kemungkinan enggak ngaji itu camatnya. Padahal Al-Qur'an dari dulu ya 30 juz gitu. Nah, itu baru dari sisi baca Al-Quran. Mereka ketika masuk Ramadan itu, Masya Allah, ya, membaca Al-Qurannya itu seperti suara tawon. Ya, saking mereka di rumah-rumah mereka itu membaca Al-Quran. Tadi sehari sampai 10 juz, Masya Allah. Ya. Sehingga ingat, ya, ketika hati ini dekat kepada Allah, disuburkan dengan sekian amal salih, diantaranya tilawah Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu diantaranya kita dialog dengan Allah, membaca ayat-ayatnya. Itu bisa menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hum ghalabuna biquwwatihim wa naghlibuhum biimanina. Kalau mereka orang kafir dalam peperangan itu mengalahkan kita dengan memodalkan material saja, fisik mereka dan persenjataan mereka. Tapi kita orang Islam mengalahkan mereka dengan membawa iman. Kalau sudah disebut iman dengan tunggal, artinya at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Yaitu amal soleh itu sendiri, ya. Amal soleh itu yang kita kerjakan terlebih di bulan suci Ramadan itu bisa menguatkan seluruh jiwa raga kita sehingga tidak pernah ada yang ditakuti kecuali hanya Allah, ya. Makanya dalam peperangan ketika bulan suci Ramadan Allah berikan kemenangan karena imannya itu sangat kuat, kedekatan kepada Allah dengan membawa iman dan amal soleh itulah yang bisa menghadirkan kemenangan ketika di medan jihad. Ya, Masya Allah. Baik, barakallahu fiikum. Oke, Ustaz, ya. Warak ya, jawabannya Masya Allah. Jadi betul-betul memberikan jawaban untuk kita yang mana ketika bulan Ramadan itu masih
leha-leha, intinya masih merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Muraqabatullahnya kurang begitu. Di sanalah mungkin kualitas Ramadan kita berbeda jauh dengan para sahabat pada zaman dulu begitu ya. Coba lihat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Ustaz Irfan Hakim. Untuk itu selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan tentang nilai-nilai tauhid dalam bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ismail. Namun sebelumnya saya sapa dulu, bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah. Sehat? Lancar bahasa Indonesia? Mudah-mudahan. Sepertinya Mudah-mudahan. Kayaknya pakaiannya aja, Syekh. Biar kenceng. Itu nakis. Ya, jemaah rahimakumullah, saya sebutkan dulu biografi beliau sedikit. Nama beliau adalah Muhammad Ismail. Betul? Nama ya? Oh, cukup itu. Nanti beliau yang jelaskan ya. Muhammad Ismail kemudian lahir di Saudi. Asalnya dari Mesir. Asalnya Mesir, lahir di Saudi, kemudian belajar di Libya. Ya, susah dari kecil sampai besar di Libya atau Dari SMP. dari SMP itu di Libya sampai kuliah. Itu ya, kemudian ke Indonesia tahun 2015 sampai sekarang, berarti sudah 7 tahun ya, 7 tahunan. Dan beliau ini kegiatannya dan statusnya adalah mudir dan pembina pesantren Manbaul Ulama. Betul ya? Manbat al-ulama. Manbat, bukan manbaul ya. Manbat Sama aja, masih mirip. ya, baik. Manbat al-ulama yaitu tahfidz Quran dan ilmu agama. Itu di mana, Syekh? Sekarang di Cibiru, Cikuda. Oh, Cibiru, daerah Cibiru, Cikuda. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang ingin soal ke sana atau suatu hari silakan ya. Dan beliau adalah seorang dai juga, begitu ya. Dan untuk jelasnya nanti akan kita dengarkan bersama-sama dari beliau pemaparannya dan mungkin kehidupan beliau seperti apa, dan juga yang utama adalah tadi bagaimana nilai tauhid di dalam Ramadan itu seperti apa dari pandangan Syekh Muhammad Ismail gitu ya. Baik, kami persilakan waktu dan tempatnya. Tafadhol Syekh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Oh ya. Saudara-saudara Buat rekaman di YouTube. Masya Allah, ini macam-macam ini. Deh. Saudara-saudara di jalan Allah Azza wa Jal dan dalam agama Islam, alhamdulillah Rabbil Alamin. Kebetulan Allah pilih umat kita ini dengan banyak hal yang luar biasa, sama sekali luar biasa, kita tidak mensadari nikmatnya ini. Dan kata para ulama, nikmat itu tidak disadarkan kecuali sudah dicabut dulu ya. Baru mata kita sakit, baru aduh ternyata mata itu nikmat luar biasa. Baru telinga kita sakit, aduh sakit 1 jam aja udah otak mau meledak, mau keluar dari kepala. Itu hanya 1 jam saja. Tapi berapa hari, berapa tahun telinga kita sembuh, tidak masalah. Sama juga dengan bulan Ramadan. Kalau kita nanya, kalau ada yang punya teman-teman di negara kafir, di negara Europe, di negara Amerika, kita nomor 1 akan merasakan nikmat bulan Ramadan di lingkungan umat Islam. Itu luar biasa. Ini luar biasa. Dulu saya pernah di Singapura hanya 7-8 hari, padahal banyak hal yang baik di Singapura. Tapi jangan nanya masalah agama. Nomor 1 nggak dengar adzan. Hari pertama, aduh nggak ada adzan nih, nggak enak dalam diri. Ini kali pertama biasa. Apalagi alhamdulillah ya, di Indonesia, di Malaysia juga masih lumayan, walaupun kedengarannya agak jauh. Kalau di Kuala Lumpur, kalau ada orang yang pernah di sana pasti tahu. Nah, ini sama sekali ya. Jadi terasa kayak hidup di kuburan gitu. Tuh ya. Hari pertama, hari kedua
Hari ketiga, hari 4 udah nggak kuat. Nggak kuat. Aduh ya Allah, gimana ceritanya nih? Udah nggak kuat, terasa meninggal gitu. Terasa udah pindah dari dunia. Pas pulang ke bandara di Bandung, lagi nunggu, masih berapa menit lagi adzan, udah nggak sabar ya. Pas dengar adzan, turun air mata, nggak ada respon yang lain, langsung turun air mata. Allah ya Allah, gak mau ya Allah, ditawarkan Sweden atau di Amerika, saya udah adaptasi, otak saya, telinga saya udah adaptasi 5 kali. Ini menurut kalian gimana? Dengar adzan setiap hari 5 kali, tidak akan terasa. Saya dulu sama juga, dulu tidak terasa. Ada yang kepanasan. Beda, sekarang udah beda, udah alhamdulillah, ternyata nikmat. Sama juga dengan bulan Ramadan. Kebetulan coba lihat kita mau hidup berapa tahun? 80 tahun, berarti setiap tahun 1 Ramadan, atau bisa? Ada yang punya syarat 1 tahun dapat 2? Ada? Kalau bisa kasih tahu ke saya. Cuman 1 setiap tahun ya, betul nggak? Dan kalau pengalaman pribadi, itu bulan yang subhanallah ajib ya. Ini tanggal berapa Ramadan? Tanggal 1, besok udah 10, ini udah 20, udah habis Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benaran ini tanggal 17. Aduh, mungkin ini kemarin 1 nggak terasa. Kalau saya pribadi ya, wallahu alam, cepat banget pergi bulan Ramadan ya. Mungkin satu hal itu karena nikmat dan berkah. Nah, kalau kita duduk dengan orang baik seperti kumpulan baik ini, tahu-tahu, wah udah sejam ya, nggak terasa ya, saking nikmat. Makanya Ramadan nomor 1 dalam usia kita terbatas. Dan dalam waktunya hanya 3, seperti Allah berkata, ayyam ma'dudat. Sedikit, ya. Jangan tanggung. Maka kita harus pertama sebelum Ramadan datang, harus kita terasa nikmat tersebut ini. Dulu saya, waktu masih SD di Mesir, ada teman saya, dia sebutkan lagi puasa katanya. Oh gitu, kalian juga puasa? Iya, kita puasa 45 hari katanya. Wah, Masya Allah. Kalah kita. Terus saya main ke rumahnya, diajak makan. Kok katanya puasa? Iya, puasa. Oh, puasa, tapi makan gimana? Makan, puasa, makan. Gimana ceritanya? Dia bilang kalau puasa kita tidak makan yang hewani. Ya. Kalau margarin, telur, susu. Tapi masih boleh makan? Masih ketawa saya. Puasa apa ini? Itu namanya godin. Oh gitu ya? Godin. Dia bilang sahur tapi dia juga makan. Oh itu, tapi masih muslim ya? Muslim. Istilah godin. Jadi betul-betul ini sempurna khusus untuk umat Islam. Imam bukan pertama, kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebelumnya juga. Makanya ini da'bul anbiya was-salihin wat-ta'i'in, makanya beda-beda. Bulan Ramadan ini kalau ibu-ibu pasti tahu. Kalau dengar ibu-ibu ada diskon di tempat harga 1/4, pasti semua ibu-ibu lagi di mana nih habis, ada diskon di sana, oh pantas gitu kan. Nah, ini juga bulan diskon ya, ini bulan spesial dan datangnya cuman 1 kali saja setiap tahun. Nah saya mau nanya dulu, kemarin kita ada pengajian online, ada yang nanya pertanyaan, saya sampai nggak bisa jawab nih. Nah dia bilang, Ustadz, kebetulan saya ada target modal ya, mau bikin banyak duit di bulan Ramadan. Terus dia nanya apa? Puasa saya masih benar nggak? Gimana ceritanya? Dia tahu sendiri karena kita ngobrol tentang ibadah di Ramadan bagaimana. Dia ngobrol tentang target duit. Kita tidak ngobrol target duit, kita ngobrol ibadah dulu. Bulan Ramadan pulang untuk ibadah. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, apa yang mereka melakukan di bulan Ramadan? Ulama kita, apa yang mereka melakukan di bulan Ramadan? Kalau mau cari duit, mau apa, jangankan duit. Kita puasa apa? Kita puasa makan dan minum. Betul nggak? Ada yang lebih tinggi, ada satu lagi, tapi itu tidak puasa lama itu. Nafas. Kalau puasa nafas mati nanti. Kalau air 3 hari, betul nggak? Kalau makan ya beda-beda ya, tergantung bobot badan berapa, bisa sampai 3 bulan. Ada yang lebih penting yaitu nafas. Kalau puasa nafas mati nanti. Paling berapa menit ya, nggak bisa itu. Makanya air itu yang paling penting. Dan itu pun kita meninggalkan. Jadi harus kita paham hikmahnya. Bagaimana masih mau melakukan dosa? Jika kita meninggalkan sesuatu, kalau kita meninggalkan lama, mati. Betul nggak?
Air aja kita meninggalkan. Ada yang lebih penting dari air? Bagaimana masih melakukan dosa? Sedang meninggalkan air untuk apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Terus dosa gimana? Ada yang nanya, gimana Ustaz saya rajin ya, ibadah, puasa luar biasa. Tapi Ustaz masih ada dosa kebiasaan sedikit-sedikit Ustaz. Nah gimana? Harus ditinggalin di bulan Ramadan? Ya lihat aja aja. Air wajib nggak? Kalau minum di bulan Ramadan gimana? Boleh nggak? Di hari Ramadan nggak boleh minum kan? Bagaimana boleh dosa? Dosa lebih besar, lebih agung. Maka harus kita merhatikan nikmat, nomor satu nikmat bulan Ramadan. Bagaimana contohnya dan perjalanannya? Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhyi lailahu wa yuqidhu ahlahu, menghidupi malamnya. Menghidupi malamnya dengan apa? Berdagang, jual online? Bukan. Tapi dengan ibadah, dengan qiyamul lail. Yajib alaina, harus kita apa? Mengagungkan dalam bulan Al-Quran. Wajib kita menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Kalau kita tidak baca Al-Quran dan tidak belajar Al-Quran dalam bulan Al-Quran, kapan mau belajar? Makanya bulan Ramadan itu khusus untuk taat, khusus untuk qurbat. Qurbat itu sesuatu yang bikin kita lebih dekat ke Allah. Boleh, mungkin ada seorang yang bilang, boleh Ustaz, saya insya Allah siap 1 bulan ini sungguh-sungguh fokus luar biasa, walaupun kurban, tapi hasilnya apa? Apa hasilnya? Jangan bahas masalah pahala dan kemudian dan di akhirat kita mau bahas sesuatu keuntungan langsung yang kita dapat sesudah bulan Ramadan. Untuk orang yang sudah bertahun-tahun mau berhenti dosa, tidak jadi-jadi kesempatannya di bulan Ramadan. Untuk orang yang bertahun-tahun mau melakukan faridah atau ibadah atau pahala yang luar biasa, kesempatannya di bulan Ramadan. Kalau sudah melaksanakan di Ramadan, nah itu panennya. Sesudah Ramadan Allah memberikan apa? Istiqamah. Makanya kalau di selain Ramadan susah. Seperti tadi, ini harganya biasa 10.000. Ada diskon harganya cuma 2,5. Gimana? Kalau udah datang sesudah diskonnya selesai walaupun setengah jam, Pak mohon maaf diskonnya udah selesai. Nah itu bulannya, itu pulang untuk lomba-lomba pahala. Saya masih ingat dulu, makanya kita nomor 1 harus cari lingkungan. Saya mau kasih contoh dengan apa? Lingkungan. Sebelum bulan Ramadan, seperti beliau tadi berkata, kita siap-siap. Kalau laki-laki apalagi yang main bola, pasti tahu ya. Kalau kita ada besok kita mau main bola, apalagi 2 jam atau 1 jam ke atas, langsung kita masuk ke lapang, gimana? Langsung apa? Langsung kram, jatuh dan keluar, malah bisa istirahat seminggu, kadang sebulan ya. Nah, nanti kita jadi selama 1 tahun ya, mushafnya sampai berdebu, belum pernah dilihat. Nah, terus dia tulis, nah insyaallah sehari 5 juz, sehari 10 juz. Pas hari pertama baca. Paksa hari kedua, ketiga, selanjutnya udah selesai. Udah tenagannya habis karena kram. Tapi kram apa? Kram rohani ini. Makanya sebelumnya kita bersiap-siap, kita mencari lingkungan. Dan saya tekan berkali-kali karena pengalaman saya pribadi sudah berkali-kali kalah ya. Usia 38 tahun sekarang cuma ingat 1 Ramadan saja, Pak. 1 Ramadan dari 37 Ramadan, 1 aja yang menang saya. Mudah-mudahan Ramadan ini jadian yang kedua, mudah-mudahan. Makanya nasihat pertama, lingkungan. Kalau saya duduk di rumah dengan keluarga, walaupun lihat orang lain buka puasa, wah terasa saya orang saleh, saya masih bisa puasa sampai maghrib. Karena yang lain pada buka puasa, wajar kan? Tapi kalau di lingkungan benar, ada seorang hari pertama baca 10 juz. Allahu Akbar. Kamu baca berapa? 5. Innalillahi. Saya belum Gimana nih? Tapi kalau lingkungan yang salah, ya wajar ya. Kata para ulama, cukup musibah besar kalau kamu dikatakan orang yang paling mulia di lingkungannya. Cukup musibah besar ini. Kenapa? Gak ada motivasi. Udah sampai. Iya. Gak ada motivasi. Jadi saya harus
tarik yang lain, terus siapa yang semangati saya? Enggak ada. Ya otomatis saya berkurang, ya. Kama qala ahlul ilmi apa? Hasanat al-awam sayyi'atun lis-salihin. Yang menurut orang awam, ini sesuatu sempurna banget. Menurut orang salih ini dosa. Kalau orang awam salat 5 kali di masjid setiap hari, sombong dia. Saya salat 5 kali hari ini, ya. Kalau diucapkan ke orang salih, masa saya cuma salat 5 kali di masjid? Terus bombonya di mana? Nambahnya di mana? Enggak ada selain itu. Menurut dia jadi dosa kalau begitu. Di mana salat sunnah, di mana salat nafilah, di mana wirid zikir, di mana wirid Quran. Beda lingkungan. Makanya nomor 1 cari lingkungan. Enggak ada. Cari walaupun di Cina. Cari, pasti dapat. Cari lingkungan. Lingkungan kalian targetnya apa di Ramadan? 5 juz. Ini teman saya. Udah. Nah, makanya sebelum Ramadan kita tertibkan, ya. Nomor 1, taubat nasuh dari seluruh dosa. Persiapan sebelum Ramadan ya. Ini persiapan. Ini jadwal target sebelum Ramadan. Nomor 1 taubat nasuh. Kenapa Pak harus nasuh? Ada jaminan hidup sampai Ramadan pun atau sesudah Ramadan? Tidak ada jaminan. Gimana kalau meninggal di bulan Ramadan? Mau bawa dosa? Silakan. Berhenti dari seluruh dosa. Taubah nasuh. Sucikanlah. Anggap ini Ramadan terakhir. Ini juga belum masuk. Allahu a'lam, besok kita masih hidup enggak? Nah, jadi yang pertama, berhenti dosa. Kenapa? Karena nilai saya mau kejar ibadat. Masa mau kejar ibadat sedangkan bawa dosa? Nah, lalu nomor 2, al-faraid. Banyak orang gagal di situ. Dia kejar salat sunnah, kejar salat nafilah sampai ketinggalan faridah. Ada tertib. I'budullah, ini aturan. I'budullah kama yuridu huwa, laisa kama turidu anta wa ana. Beribadahlah kepada Allah seperti Allah mau dengan syaratnya dia, bukan dengan syarat saya atau yang lain. Jadi tertib nomor 1 faridah, targetkan 5 kali salat di masjid. Plus untuk Ramadan ikut hadir salat tarawih. Terus Quran gimana Quran? Nah, itu dia. Syahrul Quran. Kebetulan Allah memuliakan Ramadan karena Al-Quran. Memuliakan Lailatul Qadr karena Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Bagaimana target Al-Quran? Ya, itu masing-masing. Kalau mau nasihat dari saya, kata para ulama, jadikanlah 3 target. 1 target khatam, baca saja. Baca saja. Nggak bisa baca, dengar Pak. Dengar sampai lihat pakai mata saja. Kalau takut kesalahan, banyak yang nanya, bacaan saya salah. Nggak apa-apa, dengar dan mata ikut. Itu lebih bagus. Jadi nggak ada kesalahan. Itu 1 target, insya Allah kita selesai 1 khatmah 30 juz sebelum Ramadan selesai. Kurang lebih butuh berapa? Nggak sampai setengah jam. Pilih qari yang sedang, bacanya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Setengah jam saja. Lagi jualan di warung, lagi nitir yang kerja supir atau kerja apa, silakan. Setengah jam saja. Kemudian apa? Ambil 1 khatmah lagi, terserah. Mau 1 juz, mau 10 juz, mau 30 juz. Tapi ini khatmah ini wajib diselesaikan. Baca arti khatmah untuk bertafakkur. Supaya kita kenal dengan Al-Quran adalah surat dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah surat dari Allah. Ke siapa? Ke saya. Jangan bilang ke manusia. Terus kamu di mana? Ke saya pribadi. Apa hubungan saya dengan manusia? Saya dulu, saya selesai baca Al-Quran untuk diri saya, paham Al-Quran untuk diri saya, amal Al-Quran untuk diri saya, baru saya bisa sampaikan ke yang lain. Bukan saya sampaikan ke yang lain, sedangkan saya belum paham dan belum diamalkan. Surat dari Allah, apakah sudah dibaca sebelum meninggal atau belum? Yang dibaca maksudnya artinya. Karena ini surat dari Allah Azza wa Jalla. Jadikan target 1 khatmah. Insya Allah di Ramadan tepat 1 juz, terserah. Karena masalah baca arti itu tidak bisa diadaptasikan, waktunya kadang lambat. 1 khatmah yang ketiga dalam salat tarawih. Berarti insya Allah minimal 2 bisa sampai 3. 1 masalah yang terakhir itu yang paling penting. Selamatkanlah dari manusia. Masalah muamalat. Jangan lupa masalah muamalat. Jadikanlah baik dengan seluruh manusia. Kenapa?
Saya lagi bawa bekalan, tidak mau merugikan amalan saya, tidak mau merusaki puasa saya. Saya sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh baca Al-Quran. Tapi jadi kurang baik dengan orang lain, jadi apa? Pahala saya pada hilang. Hadis orang bangkrut. Tahu hadis orang yang bangkrut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awatadruna manil muflis?" Tahu siapa yang bangkrut? Para sahabat berkata, bangkrut di antara kita yang tidak punya duit, tidak punya uang. Rasulullah berkata, yang bangkrut itu datang hari kiamat bawa apa? Bawa bekalan yang luar biasa besar. Salatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, ibadatnya nilainya di antara dia sama Allah nilainya apa? Full 100%. Tapi dengan muamalat sama anaknya, temannya, tetanganya itu parah luar biasa. Fayati yaumal qiyamah bikathrati ibadat, bikathrat salat wa siyam. Tapi dia makan hak saudaranya. Dia banyak ghibah, lidahnya enggak bisa diam, ya. Dia banyak hutang yang tidak mau dibayar. Datang hari kiamat. Fayakhudhu hadza min hasanatihi. Datang orang punya hak sama dia, ambil dari pahalanya. Pahalanya yang dulu dia capek-capek puasa, capek-capek sholat, diambil orang lain nggak sholat, tapi dia selamat dari manusia, nggak mengganggu manusia. Diambil, ini makan hak saya. Dulu hutang 2 juta, tidak dibayar di dunia, dia silakan ambil. Alhamdulillah saya dulu bersabar ya. 2 juta diambil dari pahalanya sampai habis. Habis apa? Pahalanya habis. Kumaha harus habis gimana? Fayutrah alaihi min sayyiatihim. Dosa-dosa mereka dikasih. Awalnya saldonya Masya Allah luar biasa, gunung hasanat, tapi semua dibagi untuk orang lain. Gimana? Mau begini nggak? Jangan. Jaga pahalanya. Thumma yutrah alaihi min sayyiatihim. Terus apa? Thumma yulqa finnar. Lalu dilemparin ke neraka, Pak. Hah? Itu siapa? Itu orang sungguh salat, sungguh ibadah, sungguh puasa, tapi tidak jaga muamalatnya sama manusia. Karena kita kalau masalah iman ada 2 wajiban. Antara kita sama Allah itu tenang saja, Pak. Kenapa? Jika bertaubat selesai. Jadi cara taubatnya mudah. Ya Allah, minta maaf, saya sudah bertaubat, enggak ulang kesalahan lagi ini, Allah terima. Tapi di antara hamba sama hamba ada hak yang harus diselesaikan. Saya ngobrol jelek di belakang saudara saya, harus balik ke dia, Kang, mohon maaf, kemarin saya ngomong tidak baik di belakang Kang, maafkanlah saya. Saya tidak mau rugi hari kiamat. Kalau tidak melakukan begini gimana? Lunasnya di sana, Pak. Tidak cukup bertaubat, tidak cukup, karena ini hak dia, bukan hak Allah. Lain ini. Makanya masalah yang terakhir, masalah sangat penting. Kalau bisa di Ramadan kita berkhidmat, kita pengabdian kepada orang tua kita, kita baik dengan tetangga, dengan anak kita, walaupun di bulan Ramadan saja. Kenapa? Supaya ibadah kita yang kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan tidak hilang. Dengan niat dan target seperti itu, insya Allah kita masuk. Ya? Karena biasanya saya contohkan lagi dengan bola, karena banyak anak muda kalau udah tim kita udah mau selesai, udah mainan kita 10 menit terakhir, ini harus kita apa? Jaga kan? Sungguh, lebih sungguh kan? Nah, 10 hari terakhir ini harus kita betul-betul sungguh, dan harus ditutupi bulan kita dengan cara terbaik, dengan i'tikaf di lingkungan luar biasa. Libur, Pak. Libur dari kerja. Usahakan kasih waktu. Enggak bisa libur, enggak ada modal, ya udah. Harinya kerja, malamnya i'tikaf. Ini masing-masing harus diurus. Setiap orang tahu kebutuhannya masing-masing. Tapi yang penting kita ada target untuk ibadah. Begitulah kita masuk, kita dapat Lailatul Qadri khairum min 1000 bulan. Ini ceritanya Rasulullah ceritain seorang perpedang berjihad 1000 bulan. Berjuang berjihad perang 1000 bulan. Tidak berhenti. Sahabat Rasulullah sangat mengagungkan amalan seperti itu. 83 tahun. Hidupan kita nggak sampai gitu. Jangankan kita berperang, tidak tentu kita hidup. Bagaimana mau berperang? Terus Rasulullah berkata apa? Kalian mengagungkan amalan ini. Coba ini yang pertama kita bahas. Allah muliakan kita. Tapi apakah kita sadar enggak? Rasulullah berkata, Allah kasih kalian 1 malam lebih baik. Bukan sama, khairun.
Bukan sama, padahal sama, sudah luar biasa. Coba kita berjuang perang fisabilillah 83 tahun. Gimana ini? Pahalanya seperti apa? Malam Lailatul Qadar lebih baik. Gimana? Mau dihilangkan nggak? Mau ambil kesempatan ini nggak? Hah? Makanya mudah-mudahan dengan target seperti itu kita masuk sungguh-sungguh, cari lingkungan, jauhkan dosa, kita ambil ibadat yang dicinta dari Allah dan dilakukan dari Rasulullah SAW sampai kita menang Lailatul Qadar. Udah selesai 30 hari, udah boleh istirahat, menikmati lagi sama keluarga. Dan kalau kita betul-betul sungguh di Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah sesudah Ramadan, sudah tidak melakukan dosa lagi dan sudah biasa dengan apa? Pahala dan ibadat. Ya, ya itu pemaparan dari Syekh. Masya Allah. Kering banget, kayak puasa. Itu adalah persiapan kita sebelum bulan Ramadan, yang mana dengan persiapan tersebut nilai-nilai ketauhidan di dalam bulan Ramadan itu ya bisa kita dapatkan. Ya, karena persiapan tadi disebutkan beberapa poin tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan Itu belum minum dari tadi dong. untuk menambah ketauhidan kita di dalam bulan Ramadan. Pertama, kita persiapan lingkungan, ya, lingkungan yang kondusif untuk kita beribadah di situ. Yang kedua adalah persiapan taubat kita, perbaharui kembali taubatnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sekat-sekat yang menjadi penghalang kita di bulan Ramadan untuk mendapatkan kebaikan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat itu. Yang ketiga adalah fardhain, yaitu amalan-amalan wajib kita harus dijaga dari sekarang. Ya, dijaga dari sekarang kewajiban-kewajiban kita, salat kita, kemudian yang lainnya amal-amal soleh yang wajib bagi seorang mukmin itu harus kita jaga ya, supaya di bulan Ramadan istiqomah dikerjakan. Yang keempat adalah tilawah Al-Qur'an, bikin target, bikin capaian untuk tilawah Al-Qur'an. Kemudian nanti di bulan Ramadan akan lebih giat lagi. Yang terakhir adalah muamalah kita dengan sesama manusia. Bebaskan dari segala prasangka, bebaskan dari segala yang mengajak dalam hati kita. Maka insya Allah dengan persiapan yang 5 tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ismail, bahwasanya nilai-nilai tauhid di bulan Ramadan akan kita raih biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya ada kata-kata ini sebelum terakhir yang akan disampaikan untuk jemaah sekalian di sini. Boleh. Bismillah. Satu masalah lagi tentang masalah yang ditanyakan tadi juga, tentang masalah ibadah dan berjuangannya. Kebetulan ini tartibnya atau contohnya sama dengan ibadah, sama dengan dosa, Pak. Pertama 3 tingkat ya, hafalkan. Pertama perjuangan. Makanya ini masih kita pemula. Kalau ada pegawai baru, dia masih dites dulu istilahnya. Benarnya sungguh enggak? Nah, ini tingkat pertama dalam kita baru mulai sesuatu ibadah. Berjuangan. Masih namanya susah, wajar susah, Pak. Karena tes dulu. Makanya mungkin kalau pegawai baru dikasih gaji sedikit dulu, benar ya? Lihat, kalau nanti ternyata waduh ini Masya Allah ini sempurna banget, bisa dipercayakan, orangnya sungguh, wah sedikitlah nambah lagi gajinya. Ini tingkat pertama berjuangan, pastilah susah dan butuh waktu. Kedua jadi apa? Jadi kebiasaan. Jadi adah kalau bahasa Arab. Jadi kebiasaan. Kebiasaan salat 5 kali di masjid. Kebiasaan baca Quran 2 juz setiap hari. Kebiasaan zikir. Jadi kebiasaan. Ini juga butuh waktu, juga butuh proses. Sama juga dengan pegawai. Dia bikin sesuatu. Kalau supir angkot dia nitir sambil ngobrol, sambil hitung uang, sambil macam-macam. Udah kebiasaan. Malah dia kalau duduk biasa, tahu-tahu juga dia lagi nitir. Sudah kebiasaan. Baru naik tingkat yang ketiga, dan ini tingkat sempurna, Pak, tidak mudah dapatnya. Harus berjuangan dulu. Ini kemanisan. Jadi kita sholat berjam-jam, kita selesai sholat, waduh ini 2 jam saya sholat qiyamul lail, gak terasa karena sudah manis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatu qurratu aini fis shalah.
Qurratu ain itu apa? Sesuatu kalau saya mau melakukan sudah tidak mau berhenti. Kalau anak-anak kita sekarang qurratu ainnya apa? Main HP. Nah, kenapa dia nggak mau berhenti main HP? Manis dong. Hah? Benar nggak? Coba kalau manisnya itu sholat. Itu Rasulullah SAW. Jika sholat tidak mau berhenti sholat. Ada satu sahabat cerita kecil. Dia lagi jaga, terus masuk mata panah di badannya. Dia lagi jaga, sekalian lagi jaga menghadapi kiblat. Dia apa? Memanfaatkan. Dia sholat qiyamul lail. Masuk mata panah pertama, dia patahkan biar tidak ganggu dan lanjut sholat. Dia lagi jaga berdua sama saudaranya lagi tidur. Masuk mata panah yang kedua, dia patahkan dan lanjut sholat. Masuk mata panah yang ketiga, dia patahkan dan lanjut sholat, tapi buru-buru yang ketiga. Kok yang pertama, yang kedua tidak buru-buru? Enggak, masih tenang, masih santai. Baru yang ketiga, dia buru-buru, dipecahkan, tapi dia buru-buru cepat. Kenapa? Khawatir saudaranya, khawatir datang musuh, bukan dia sakit. Belum, tenang. Sampai dia selesai sholat, cepat bangunkan saudaranya supaya periksa ada musuh. Dia lihat darah, kaget. Kenapa tidak dibangunkan saya dari awal? Dia bilang apa? Coba ya, dan ingat jawabannya. Saya baca satu surat, saya baca satu surat itu lebih baik mati dari berhenti surat ini. Lebih baik nyawa kata dicabut dari badan saya dan tidak saya berhenti surat ini. Kenapa? Ini pasti kalau ahli Al-Quran pasti tahu. Pasti punya satu surat yang dia cinta banget. Kalau dia dengar surat ini, dia otomatis dia diskon sama lingkungannya dan nyambung dengan surat tersebut. Malah kadang dia bisa sampai kabur karena cinta surat ini, nyambung, manis didengarin. Sama dengan orang yang suka lagu. Kalau datang lagu yang bagus favoritnya, pengen pisah, pengen menikmati lagunya, betul nggak? Seperti itulah. Makanya ini tingkat dan nilai apa? Ibadah. Makanya yang masih tingkat perjuangan, hati-hati, masih dites agamanya. Kamu cinta Allah nggak? Katanya cinta, buktikan. Lalu jadi kebiasaan tingkat kedua. Sudah biasa sholat, tapi belum dapat manisnya karena belum sesuai, masih ada dihalang sama dosa, sama sesuatu. Maka kalau kita belajar cerita Rasulullah, cerita para sahabat, cerita Nabi, bagaimana sampai sholatnya panjang-panjang. Kebetulan Pak, dia sudah tidak berjuang lagi. Berjuang itu tingkat orang pemula. Dia sedang panen Pak. Dia sedang menikmati sholatnya. Malah susah berhenti, bukan susah sholat panjang. Nah, begitulah apa proses untuk mujahadah dan untuk apa ibadah. Barakallahu. Masyaallah ya. Berarti baru saya sampaikan adalah tingkatan dalam beribadah. Ya, pertama adalah perjuangan, artinya bersungguh-sungguh berhenti dulu, bersusah payah terlebih dahulu di awal sehingga masuk pada level kedua, yaitu menjadi kebiasaan, dan setelah itu setelah terbiasa akhirnya apa level paling puncak yaitu mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Akhirnya dimulai dengan dasar dulu, meraih dulu, harus melangkah dulu, ya, bersusah payah dan sebagainya. Kemudian ke tengahnya yaitu apa menjadi kebiasaan, kalau tidak mengerjakan itu selasa ada yang hilang. Begitu. Kemudian akhirnya menjadi sebuah rasa yang manis, kenikmatan ketika mengerjakan ibadah. Masya Allah. Pesan pemaparan dari Ustaz Irfan Hakim dan juga dari Syekh Muhammad Ismail tentang ya apa yaitu nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz oleh narasumber kita berdua ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita menghadapi bulan Ramadan dan tentunya menjadi apa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Ramadan berlalu begitu saja. Jika kita tanya kepada diri sendiri ataupun semua jemaah, sudah berapa kali atau Ramadan yang mana yang pernah kita hadapi dengan serius? Yang pernah kita hadapi dengan serius, artinya salatnya serius, kemudian salatnya serius, tarawihnya juga, amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan. Pernah atau tidak selama umur hidup kita menghadapi Ramadan dengan serius, dengan betul-betul? Coba tanyakan kepada diri pribadi masing-masing dan segera lakukan perbaikan dari sekarang. Masya Allah. Barakallahu fiikum.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, lalu Ustaz Hakim dan juga kepada Syekh Muhammad Ismail atas pemaparan yang disampaikan. Sekarang ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab dan juga door prize. Ya, untuk itu kepada Al-Ustaz dan kepada Syekh juga diminta pertanyaannya beberapa saja untuk nanti menjadi door prize bagi jamaah yang ada di sini. Ya. Saya tanya dulu ada berapa? 10 mungkin dari Syekh 4 ya, dari Ustaz 4, dari saya 2 mungkin. Oke. Teman-teman siapa duluan? Dulu silakan. Berikan pertanyaan kepada jemaah. Saya nanya. Iya, antum yang nanya. Aduh. Nanya apa ya? Antum aja lah yang nanya. Nanti takut pertanyaan saya susah nanti. Takut tanya kepada Allah. Fadhol. Pertanyaan bebas ya? Bebas atau seputar tadi yang disampaikan boleh. Oh, dengan yang disampaikan tadi boleh juga. Disampaikan. Tadi kan ada sudah di list itu beberapa poin ya. Oh iya. 5 dan 3 atau ada. Boleh. Silakan. Baik, siapa yang sampaikan target yang tadi tapi dengan tertib? Target dalam bulan Ramadan. Tapi sesuai tertibnya. Ada ya, Tertib amalan di Ramadan. Target Ramadan tapi dengan tertibnya. Oke. Di akwat ada. Sana ada. Kasih mic di sana. Masya Allah banyak. Udah ditulis malah. Oke, saya ulangi lagi. Lingkungan. Terus Dikoraif. Oke, baik ya. Boleh. Boleh ya. Barakallahu fiik ya. Silakan mendapatkan berkas. Mungkin saya luruskan tadi. Yang ketiganya itu adalah faraid ya, yang amal yang wajib gitu ya. Faraid. Silakan diberikan berkasnya. Barakallahu fiik. Antum aja yang nanya. Atau Ustaz. Takut nanti pertanyaan saya susah dan itu usah saya. Itu yang langsung sudah ditulis tadi. Saya pilihan saya. Silakan Mas. Berapa pertanyaan? Antum semua dapat 4. Berarti beliau biar mikir dulu pertanyaan yang keduanya. Astagfirullahaladzim. Ini masih sisa 3. Silakan. Baik. Nanti pertanyaannya belum. Dua kebahagiaan dalam hadis tadi bagi orang yang saum. Mang Jalil. Pak Jalil, silakan. 2 kebahagiaan bagi seorang muslim yang saum. Yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua adalah untuk melihat wajah Allah di jannah. Masya Allah. Jawabannya jangan sedih. Baik. Giliran antum. Antum aja lah tuh. Lanjut. Yang kedua. Apa? Ini saya boleh Ya. Takbir. Oh, Silakan, saya kedua. sok, apa? Ini hadiahnya apa ini? Akwat nih. Yang sangat akwat. Baik. Wah. Jadi pertanyaan ke akhwat ya. Baik. Ini apa? Tentang fidyah. Fidyah. Fidyah apa? Fidyah bagi orang yang menyusui. Ya udah tuh. Lanjut aja lah. Enggak saya kasih izin. Nanti bagi ada lagi. Fidyah apa? Fidyah. Mungkin fidyah atau ya afilah. Apa? Boleh lah. Yang ringan-ringan aja. Ya itu yang susah. Ini untuk akwat ya. Silakan. Menurut kalian apa istimewanya surat Al-Ikhlas? Atau kenapa senang atau suka surat Al-Ikhlas secara pribadi? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sempurnanya. Saya berusaha mudah ya jaga marah saya. Atau keutamaan soal Maka silakan. Ada apa yang kasih? Karena surat Al-Ikhlas tauhid dan Allah. Masya Allah.
Gimana saya? Nah, Benar. tentang tauhid. Masya Allah. Takbir. Anda tatakallam Maka soal sebetulnya. kelas itu isinya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nanti gampang kalau ingin cepat khatam Al-Quran baca 3 kali saja berbohong. Seperti isi Al-Quran. Yang mana ya? Ya. Ustaz, saya lihat dulu nih. Ini nih. Oh ya, masya Allah. Ini jas atau meja. Kalau ke meja pertanyaannya harus agak susah. Tunjuk dulu. Siapa yang bisa? Baik, Ustaz Asep ya. Ya, baik, pertanyaannya dulu aja ya. Ternyata susah juga ngasih pertanyaannya. Yang mudah-mudah saja. Saum ini termasuk rukun apa dan keberapa? Masya Allah ada. Ini Ada anak kecil perlu juga. laki atau perempuan? Ini tapi ini yang boleh untuk suaminya boleh. Oh ya udah. Sabar dulu ya. Silakan. Perempuan katanya. Sadaki tunjukkan. Yang di depan baju coklat. Itu ngacung kan? Kasih mic-nya kasih. Suruh jawab ya. Baik. Segera jawab. Mic-nya Oke. tidak. Silakan, sudah nyala. Gimana jawabannya? Rukun Islam. Islam. Ah, ayo. Oh, tuh ada yang kasih tahu. Ya, 1 salah, 2 salah, 3 4. Yang keempat yang 3. Tadi jawaban 3 apa? 3. Dipotong aja bajunya. Baik, kasih aja. Selanjutnya antum lagi ini mana? Allahu Akbar. Silakan. Ini diambil hadiahnya. Surprise-nya silakan. Ada yang jawab? Tolong di ini. Kasihkan. Ini siapa? Silakan selanjutnya. Ini nggak tahu apa isinya, silakan. Baik, ini agak sedikit susah, tapi kalau tidak ada yang jawab, saya ganti ya. Jadi pertanyaannya, man huwal karim ibnil akramin? Ada satu orang nabi, turunan 4 nabi. Nabi 4. Hah? 4 turunan nabi. Dia nabi, ke atasnya nabi juga. Satu saja nabi. Hah? Ada yang tahu? Masya Allah. Silakan. Siapa? Nih belakang nih. Iya, silakan. Sejam. Ulang lagi. Yang kedua siapa? Nabinya siapa dulu? Nabi. Nabinya, nama nabinya yang dia turunan nabi 4, total 4 termasuk dia ya. Dari bawah. Dari bawahnya. Dari bawah. Yusuf. Yakub. Tuh nanya lagi. Ishak. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan. Betul jawabannya. Takbir. Berarti ini Ibnu Akramin ya. Dia nabi, bapaknya ke atasnya nabi dan ke atasnya nabi, terus ke atasnya juga nabi. 4 ya. Nabi siapa tadi? Yusuf, Yakub, Yakub, Ishak, dan Ibrahim. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Baik. Ini buat siapa? Ikhwan, akhwat? Ini Belum ada. Baik. Sekarang berarti pertanyaannya harus agak susah ini. Karena bajunya
Bagus. Baik. Pertanyaannya, jika ketika saum ada seorang ibu, kemudian dia hamil, kemudian dia tidak saum Ramadan karena takut bayinya atau janinnya ada sesuatu, itu ganti qada apa fidyah atau seperti apa? Nih, yang paling depan. Bayar dengan fidyah. Bayar dengan fidyah. Dia takut kalau janinnya, kan ada begini, ada dia tidak saum karena sakit, takut sakit, kemudian takut ada sesuatu kepada janinnya. Ada juga yang dia berhenti tidak saum karena dia ada takut sesuatu kepada janinnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Dia tidak saum karena ada takut sesuatu kepada janinnya. Seperti apa baginya? Ayo. Fidyah. Betul fidyah? Yaitu qada dan fidyah. Dua. Sekarang pertanyaannya selanjutnya, siapa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dia orang soleh? Sebutkan 2 orang saja. Paling belakang duluan Mang Ujang itu. Ujang Tarmana. Kasihkan itu mainnya. Ya, Imron yang istrinya Hannah binti Fakut sama Luqman. Ya, betul kamu jawab. Harus tahu. Udah di terakhir video. Masih ada. Antum aja lah. Ya, lah, Bang. Kan antum dua. Ada 3 masih. Baik. Sayyidina Isa lahir dari ayah saja. Ini juga pertanyaan mudah ya. Siapa yang datang dari ibu saja maksudnya? Siapa yang datang lahir Allah cipta dari ayah saja? Ayo. Mudah ini, sangat mudah malah. Kalau disadarkan. Ngerti nggak? Ngerti pertanyaannya? Tahu saya ulang lagi? Ada? Bukan sungguh, bukan ya. Ibunda Hawa. Ibu? Dari ayah. Bunda Hawa, betul. Ibunda Hawa. Benar, benar banget. Kenapa ikhwan nggak tahu pertanyaan ini? Pikir dulu. Karena bukan Hawa. Baik. Bukan Hawa. Tinggal 2 ini pertanyaan dari saya. Sadasti itu 2 lagi. Ini adalah tadi yang hadir dari rumahnya yang paling jauh dari mana? Ada yang hadir di sini paling jauh? Orang Tasik. Masya Allah. Saya di yang lebih jauh. Ada dari Tasik, ada Tasikmalaya. Tasik. Karena ada di sini. Masya Allah. Sulawesi. Saya dari Mesir tuh, tapi udah lama di sini. Oh gitu. Ke Mesir lebih jauh. Oh iya. Ada yang lain? Tapi udah lama di sini. Ada yang lebih jauh dari Mesir. Tidak. Kalah semua. Kalah semua. Ya. Tapi pengawak saya. Ayo sana sini. Ya, dari Makassar paling jauh. Masya Allah. Siapa? Paling jauh? Oh iya. Benar ya? Makassar. Santri. Bukan lagi bertamu ke anak belajar berkuda. Masya Allah. Nah, ini satu lagi. Ya, ini satu lagi. Apa ya? Satu lagi. Siapa? Kita 4 pertanyaan, antum 2 aja gak bisa. Nah, ini satu lagi.
syariat sarung ditetapkan pada tahun berapa Hijriah? Hajur dong. Ada visi browsing heula. Hajur dong. Masya Allah. Hajur dong. Silakan. Tahun berapa? Tahun berapa? Azan. Tahun berapa? Tujuh Hijriah kurang tepat. Ini pertanyaannya ganti. Ganti. Silakan. Mana? Karena jawabannya salah suruh ganti pertanyaan. Hewan apa yang paling jinak yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Pak Agus sebenarnya kuda ya. Saya barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya sudah tersampaikan semua informasinya. Ibnu Namrud Masya Allah. Yang telah Ini yang keberapa? Tas 9. Dari satu induk. Iya. Masa? Sahih. Masya Allah. Aslinya kalau ada 12, keguguran 3. Masya Allah. Sudah ke surga duluan ya? Dan juga Allah Subhanahu wa taala membuka kita untuk menghadapi bulan Masya Allah. bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga ampunan. Siapa namanya? Kita bersama-sama Rajia. Rajia. Masya Allah. Siapa namanya? Hana. Ini siapa ini namanya? Ini namanya siapa namanya? Okasa. Okasha. Saya Okasa. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Masjid Umar bin Khattab di Ramadan penuh dengan kegiatan. Silakan untuk datang ke Masjid Umar bin Khattab. Kemudian jangan lupa untuk apa namanya? Ya nanti ada ramalan setelah sholat, jangan lupa. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.